Baik Bapak Ibu, kali ini kita belajar dalam pelatihan Google Workspace for Education yang diselenggarakan oleh Revo Indonesia dalam rangka menggunakan akun belajar.id. Nah, pada pembelajaran pertama ini kita akan menggunakan bagaimana menggunakan Google Drive pada akun belajar.id. Pertama-tama kita masuk ke akun Google Belajar ID kita, ya. Ini punya saya sudah akun belajar.id. Pastikan punya Bapak Ibu juga masuk di akun belajar.id. Kemudian untuk masuk Google Drive kita bisa pilih titik 3 ini, titik 9 ya. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan. Kita pilih Drive. Kita buka Drive. Oke, nah, apa kelebihan Drive pada akun belajar.id? Bapak Ibu semua bisa perhatikan. Pada akun belajar.id, di sini storage atau penyimpanannya tidak terbatas. Di sini tidak ada garis-garisnya, sehingga ini menunjukkan bahwa ini tidak terbatas. Sementara pada Drive biasa atau Google pada umumnya, ini yang satu punya saya yang biasa, ini biasa ya, tidak ada .id-nya, bukan belajar ID tapi .com. Oke, ini kita buka Drive-nya. Baik, Bapak Ibu semua. Nah, di sini ini ada tulisan 93,6 MB dari 15 GB telah digunakan. Artinya, kapasitas penyimpanan google.com pada drive-nya hanya 15 GB. Sementara pada belajar ID tidak terbatas karena di sini tidak ada 36 dari berapa tidak ada. Artinya, berapapun Bapak Ibu mau menyimpan tidak terbatas. Oke, itu kelebihannya. Yang kedua, pada Google Drive di sini kita punya share drive. Nah, drive-drive yang kita share atau yang di-share dengan kita, ya. Sementara di akun Google biasa, nah di sini hanya ada bagikan kepada saya. Yang kita bagikan kepada yang lain tercampur dalam drive yang umum, gitu ya. Sementara ini tadi yang biasa, di sini ada share drive, ya. Oke. Ini artinya drive yang kita share ya Bapak Ibu dan drive yang di-share kepada kita. Oke. Itu salah satu kelebihannya itu. Kemudian kita akan membuat bagaimana membuat drive yang bisa kita share ke teman-teman atau ke murid-murid kita. Oke. Caranya kita buat new. Misalnya kita membuat drive baru. Misalnya bentar. Ini kita buat drive baru, misalnya ini di my drive. Drive kita. Biar umum kita buat baru new folder. Kemudian misalnya kita buat materi belajar. Tinggal kita create. Caranya create. Nah, ini kita punya materi belajar ya. Kemudian kalau kita mau menggunakan ini biar siswa bisa melihat, kita bisa klik kanan, kemudian share. Nah, kita bisa copy linknya. Kalau kita mau share ya, link kemudian kita kasihkan ke siswa lewat Google Classroom atau lewat yang lainnya. Kemudian kalau kita mau misalnya bergabung dengan Bapak Ibu guru yang lain biar bisa mengedit, maka ini kita kembali share. Kalau siswa kan hanya melihat ya Bapak Ibu. Kalau yang lainnya misalnya ini kita buat yang ada emailnya, misalnya sini siapa ya? Nah, misalnya di sini ada Stephen. Oke, kita bisa klik di sini. Misalnya ini. Kemudian editor. Kalau editor, kita pilih editor, artinya beliau bisa mengedit atau mengedit banyak drive yang ada di drive kita.
tapi khusus yang kita share. Kalau hanya komen, dia hanya bisa memberi komentar atas isi yang kita buat. Kalau viewer, jadi hanya melihat saja sama dengan siswa. Nah, kalau ada berbagai Bapak Ibu guru mau berkolaborasi, sebaiknya milih yang editor. Ya. Editor, kemudian pilih save. Save. Oke. Share anyway. Nah, maka di sini ada tanda orangnya, gambar. Artinya ini kita share ke beberapa orang. Bisa lebih dari satu. Ya, artinya semua orang bisa, yang kita tuju bisa membuat bareng-bareng materi yang ada. Itu untuk drive ya Bapak Ibu. Jadi itu kemudian kalau kita mau mengupload materi, kita bisa masukkan di sini. Kemudian misalnya mau upload materi, file upload apa saja, misalnya ini saya buat apa ya misalnya link guru misalnya, open. Filenya apa saja bisa Bapak Ibu, mau video mau apa saja bisa. Ini misalnya link masuk. Kalau kita mau membuat langsung dari sini bisa, mau Google Doc, ada yang bisa, Form bisa, ya Google Doc, right. Nah, ini tinggal kita kasih judul, misalnya ini, maka otomatis file ini muncul di sini. Nah, statusnya ada gambar orangnya, artinya ini kita ada teman kita yang bisa mengedit, ya. Jadi boleh mengedit menggunakan apa yang kita masukkan dalam folder tadi, bagikan atau kita share ke teman-temannya, maka otomatis di sini isinya juga tershare juga. Jadi kalau kita mau share sesuatu yang sekaligus, ya kita masukkan aja filenya ke dalam drive yang share. Oke, baik Bapak Ibu, ini mengenai drive. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya.